Seharusnya ya kita setelah lunas, kita ambil dokumen, nah disitulah banyak yang memang tidak ada sertifikatnya itu. Yang pengen saya tahu sertifikat rumahnya itu di mana. Setelah proses pelunasan itu harusnya udah langsung turun sertifikat. Jadi aneh sekali ini, kalau bank sudah memberikan kredit, lantas jaminannya tidak ada di bank. Harapan memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman tentu menjadi impian sebagian besar masyarakat. Karena saat ini memiliki rumah idaman menjadi salah satu kebutuhan primer bagi seluruh keluarga di negeri ini. Segala daya upaya dilakukan untuk menyisihkan uang demi memiliki rumah impian. Hasil survei BPS tahun 2023 mencatat sebanyak 15,21% rumah tangga di Indonesia belum mempunyai rumah tinggal milik sendiri. Dan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan kepadatan penduduk tertinggi, ternyata tingkat kepemilikannya justru terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Kepemilikan rumah tinggal sendiri secara nasional mencapai 84,70%, namun di Jakarta presentasinya hanya 56,57%. Maklum saja, harga rumah tinggal ideal yang nyaman saat ini terbilang jauh dari kata murah. Harga rata-rata hunian saat ini sudah menyentuh angka ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Terlebih di Jakarta, lokasi perumahan di pusat perkotaan jelas lebih mahal ketimbang di perdesaan. Namun fakta yang lebih miris adalah meskipun sudah mempunyai rumah tinggal milik sendiri, hanya setengahnya yang memiliki bukti kepemilikan sah. 11% lainnya bahkan tidak memiliki bukti legalitas apapun. Ketiadaan bukti legalitas inilah yang dialami oleh penghuni perumahan Grand Alivia di Bogor, Jawa Barat. Bertahun-tahun membayar cicilan rumah tinggalnya, bahkan sudah lunas, namun tak kunjung diberikan sertifikat hak milik. Sudah 5 tahun terakhir ini, warga menuntut pihak pengembang PT Manakib Rezeki segera menyerahkan dokumen kepemilikan rumah yang menjadi hak para penghuni Grand Alivia Bogor. Warga sudah bolak-balik memasang spanduk protes, namun dianggap angin lalu. Bahkan sesaat setelah spanduk-spanduk seperti ini dipasang, biasanya tiba-tiba menghilang, dicopot pihak pengembang. Namun warga tidak patah arang. Mereka terus melakukan aksi dari waktu ke waktu. Yuda Pratama, salah seorang warga Grand Alivia, mengaku belum menerima dokumen legalitas apapun dari PT Manakib Rezeki. Padahal akad kredit dan serah terima unit sudah dilakukan 4 tahun silam. Nasib serupa juga dialami oleh hampir seluruh warga di perumahan ini. Mungkin dulu belum belajar ya mengenai pembeli rumah dan lainnya, kemudian dan baru tahu ketika mau berhubungan sama notaris, ternyata nomor surat dan lain-lainnya belum ada. Bukan hanya yang KPR atau KPR dilunasi, bahkan ada juga yang cash di sini. Pihak pengembang PT Manakib menerapkan sistem inden untuk pembelian unit. Ketentuan berlaku untuk pembayaran secara tunai maupun kredit. Pengembang menjanjikan dalam waktu 1 tahun 6 bulan, unit pesanan akan ready. Namun realisasinya sungguh jauh panggang dari api. Bertahun-tahun sudah mengantongi bukti akad kredit, ada juga yang belum serah terima unit. Jangankan penyerahan, kondisi bangunan rumah pun kini masih banyak yang mangkrak dalam kondisi setengah jadi. Catatan dulu saya sebenarnya dari perjanjian PPJB, perjanjian beli itu 1 tahun 6 bulan. Nah dari situ saja sudah banyak molornya gitu sampai dengan sekarang. Atau akhirnya kita mencoba tuh beberapa cara, baik itu ke bank langsung atau ke developernya. Nah ini progresnya masih berjalan sampai dengan sekarang. Setali 3 uang, penghuni lainnya, Firly Gustian Saputra, juga mendapat pengalaman buruk.
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kantin sekolah ini mengaku sudah habis-habisan mengusahakan pelunasan pembayaran. Dari jangka waktu cicilan 20 tahun, ia percepat pelunasannya di tahun keempat. Namun hingga kini, ia hanya mengantongi surat keterangan lunas dan surat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dari pihak bank. Saya pun nggak tahu apakah ada main antara pihak bank dengan developer, saya tidak tahu. Dan saya pun kecewa sama pihak bank, kenapa bisa melaksanakan proses KPR tanpa ada jaminan apapun antara developer dengan bank. Yang pengen saya tahu sertifikat rumahnya tuh di mana itu. Harusnya kan setelah proses pelunasan itu harusnya udah langsung turun sertifikat, udah bukan AJB lagi. Saya dapat cuman bukti pelunasan aja dari pihak bank seperti ini. Ini bukti pelunasan sama PPJB asli. Ini PPJB yang asli. Hanya ini aja berkas yang ada di bank. Firly mengaku sejak awal terbuai bujuk rayu marketing PT Manakib yang menjanjikan rumah dengan harga miring. Ia juga dijanjikan akan segera menerima berkas-berkas tanpa dibebani biaya pengurusan. Namun nyatanya, jangankan sertifikat hak milik, dokumen akte jual beli atau AJB saja hingga kini tak kunjung ia terima. Harusnya AJB itu yang tadi setelah BAST. Paling lama 1 tahun setelah BAST itu harusnya udah AJB. Kan kalau misalkan pelunasan itu seharusnya udah bukan AJB lagi kan, harusnya sertifikat yang turun. Yang ya sertifikat pecah, cuman sertifikat pun nggak ada. Dari pengamatan realitas di lokasi, mendapati banyak unit rumah yang mangkrak. Dari penampakan fisiknya terlihat proses pembangunannya sudah lama terhenti. Sebagian area lahan Grand Alivia tampak tak terurus, dipenuhi ilalang dan tumbuhan liar, sehingga warga kerap berinisiatif gotong royong melakukan pembersihan. Bertahun-tahun didera ketidakpastian status kepemilikan rumah tinggalnya, warga Grand Alivia membentuk kelompok pejuang AJB. Berbagai upaya sudah mereka lakukan, mulai dengan melayangkan somasi ke pengembang hingga melapor ke DPRD Kota Bogor, namun berbuah nihil. Pemilik unit dicekoki janji-janji dari Manakib Realty, namun hanya sebatas janji. Sesuai perjanjian terbaru dengan pengembang, per Desember 2024 ini seluruh AJB dari 174 konsumen harus tuntas diberikan. Namun lancung, yang terrealisasi hanya 9 saja. Warga menduga legalitas status kepemilikan lahan kompleks yang mereka tinggali saat ini masih bermasalah. Ada progres 30 AJB per bulan, tapi itu nggak juga dilakukan gitu. Jadi sampai sekarang pun kita tidak menerima updatean apa sih yang sudah mereka kerjakan. Manajemen PT Manakib Rezeki keberadaannya kini antah berantah. Pihak pengembang raib menyisakan segunung persoalan bagi warga pemilik unit. Berlarut-larut lah intinya. 10 tahun kita sudah terbengkelai, intinya hak-hak kita tidak selesai. Klaster Grand Alivia sebenarnya tergolong perumahan menengah ke atas. Harga per unitnya dibanderol antara 540 hingga 690-an juta rupiah. Namun sungguh sangat disayangkan, sekalipun harganya elit, nyatanya AJB sulit. Tidak cuma itu, fasilitas sosial dan fasilitas umum juga tidak ditemukan di kompleks ini. Di sepanjang jalan ini merupakan aspek utama yang seharusnya dipenuhi oleh pihak pengembang. Seperti jalanan yang bisa kita lihat ini masih tercampur antara tanah dan juga bebatuan. Warga-warga yang tinggal di klaster Grand Alivia Kota Bogor ini juga telah berupaya untuk menuntut hak-hak mereka terhadap keabsahan dokumen dari rumah yang memang mereka beli. 3 tahun lalu,
Manakib Realty juga menuai gugatan hukum dari konsumennya, pemilik unit perumahan Bukit Mekarwangi Bogor. Kasusnya sama persis dengan Grand Alivia, kesulitan mendapatkan AJB. Klaster Bukit Mekarwangi dibangun oleh pengembang yang sama, yaitu PT Manakib Rezeki atau Manakib Realty. Realitas menemui Lurah Mekarwangi Kota Bogor sebagai pemangku wilayah setempat. Muhammad Nur menyebut persoalan Manakib Realty sudah sejak lama terdeteksi sebab warga kompleks kerap menemuinya untuk menanyakan kejelasan status lahan perumahan. Kira-kira 2-3 bulan lalu ya, ada sekitar 80-90 orang yang belum punya AJB. Padahal mereka udah mengkredit, udah kredit 1,5 tahun katanya. Bahkan ada yang udah yang lebih dari itu gitu. Saya bilang ketika Anda ke notaris, Anda dikasih apa? Gitu. Semacam surat pernyataan aja gitu. Ini udah salah kaprah. Lurah Mekarwangi membeberkan fakta lain yang memprihatinkan. Manakib Realty tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan di 3 klaster miliknya. Nilai tunggakan mencapai miliaran rupiah. Pemilik unit juga ogah melunasi PBB tersebut lantaran nama pengembang masih tercatat sebagai pemilik. Ketika transaksi jual beli ke pihak konsumen, itu tidak langsung dibalik nama PBB-nya. Jadi masih menyangkut nama Manakib. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, si konsumen kan nggak mau bayar karena namanya masih nama orang, nama Manakib gitu kan. Sementara pengembang nggak mau bayar, miliaran itu tunggakannya. Derita warga klaster makin terjadi sebab pengembang juga belum membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum. Otomatis warga masyarakat tidak dapat pelayanan dari pemerintah Kota Bogor. Kenapa? Nggak mungkin APBD diberikan kepada jalan situ karena itu masih tanah orang, punya pengembang gitu. Karena pengembang tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan pasos-pasum. Celakanya, banyak disebut berulah nakal. Manajemen Manakib Realty susah ditemui. Sebelumnya warga selalu mengeluhkan terkait AJB dan juga sertifikat mereka ke kantor marketing galeri pemasaran dari PT Manakib Rezeki ini. Namun sayangnya ketika kami ingin mengkonfirmasi, kantornya saat ini sudah kosong dan terlihat tidak ada aktivitas lagi di kantor ini. Tidak hanya di Bogor, kisah miris korban pengembang nakal juga dialami oleh ratusan warga perumahan Nuansa Mekarsari di Tangerang, Banten. Nuansa Mekarsari Tangerang dibangun oleh PT Geraha Nuansa Cipta sekitar tahun 2000 silam. Terdapat 2 klaster di perumahan ini, yaitu Nuansa Mekarsari 1 dan Nuansa Mekarsari 2 yang lokasinya saling berseberangan. Perumahan ini sudah berumur 25 tahun. Pemilik unit semestinya sudah melunasi kredit pembelian rumahnya. Namun nyatanya lagi-lagi zong. Hingga kini masih ada 165 pemilik unit belum memiliki surat bukti kepemilikan rumah. Seharusnya ya kita setelah lunas, ada pelunasan ke bank BTN, kita ambil dokumen. Nah disitulah banyak yang memang tidak ada sertifikatnya itu. Jadi ada AJP-nya nggak ada, sertifikatnya nggak ada. Hanya dokumen-dokumen kayak apa untuk kredit, kemudian IMB itu dari pihak BTN. Dia mengarahkan ada salah satu notaris yang ditunjuk, ibaratnya seperti itu. Nah setelah kita ke sana, nah itu prosesnya kita harus mengeluarkan biaya lagi. Kita tidak mau karena kewajiban saya kita penuhi, kok kenapa kita tidak dapatkan gitu. Karena yang lainnya ya konsumen-konsumen lain yang di wilayah kita juga itu bisa mendapatkan hak itu. Andri, yang juga ketua rukun warga di perumahan ini mengungkap, warga sudah meminta kejelasan ke pihak bank pemberi kredit. Namun 10 tahun berlalu, upaya tersebut belum juga menunjukkan titik terang. Berlarut-larut lah intinya. Kita sampai sekarang itu hampir 10 tahun kita sudah terbengkelai, intinya hak-hak kita tidak selesai. Dari proses itu memang kontrol untuk saat pengerjaan itu memang semua tidak ada yang ngecek apakah ini selesai atau tidak. Pihak BTN kelihatannya juga tidak mengecek lagi gitu. Jadi setelah kita dapat baru, oh kok ini nggak ada sertifikatnya ya, oh nggak ada AJB-nya ya.
Pengaduan persoalan perumahan tak pernah ada habisnya. Perlindungan negara terhadap hak-hak konsumen lemah. Perilaku pengembang nakal makin menjadi-jadi. Jadi aneh sekali ini. Kalau bank sudah memberikan kredit, lantas jaminannya tidak ada di bank. Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan rumah tinggal juga terus meningkat. Per tahunnya diperlukan 700 hingga 800 unit rumah di Indonesia. Celakanya, tingginya kebutuhan perumahan justru dijadikan celah praktik culas pengembang tak bertanggung jawab. Terbukti, pengaduan soal perumahan menempati urutan ketiga setelah sektor jasa keuangan dan perdagangan online. Pengaduannya terus naik sejak tahun lalu, bergerak dari 314 pengaduan menjadi 404. Penahanan dokumen legalitas perumahan oleh pihak pengembang adalah fenomena gunung es. Data lain menyebutkan, sepanjang tahun ini, Ombudsman menerima 547 aduan terkait persoalan perumahan di beberapa daerah. Namun diyakini, kasus yang terjadi di lapangan lebih banyak lagi. Kalau masyarakat mengalami ini, artinya pemerintah daerahnya nggak kerja untuk melindungi masyarakatnya. Terhadap apa? Ya terhadap penipuan seperti ini. Dan itu tersebar di beberapa kota yang kami ambil sebagai sampel. Ombudsman mengingatkan pentingnya mengutamakan prinsip kehati-hatian bagi perbankan yang bekerja sama dengan pengembang perumahan. Jangan lagi ada pat gulipat dengan pengembang hingga merugikan konsumen. Jadi aneh sekali ini. Kalau bank sudah memberikan kredit, lantas jaminannya tidak ada di bank. Jaminannya berupa apa? Ya berupa sertifikat. Kalau tidak sertifikat induk, ya sertifikat pecahan. Tapi yang penting dia harus punya jaminan. Jaminannya apa? Sertifikat induk. Kalau sertifikat induknya belum clear and clean, nggak boleh sebetulnya bank itu memberikan fasilitas kredit kepada developer. Mengapa? Karena ada potensi fraud. Nah, apalagi ini AJB belum ada. Wah, ini unsur penipuannya tinggi. Jadi mestinya pemerintah daerah juga kan memiliki kewajiban untuk mengawasi. Developer seperti begini harusnya itu layak di blacklist. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai akar persoalan bukti kepemilikan SHM dipicu maraknya double claim lahan. Lahan perumahan kerap kali masih berstatus sengketa. Para pengembang nakal nekat membangun tanpa pikir panjang. Keengganan pengembang mengeluarkan biaya ekstra untuk memecah sertifikat juga lazim ditemukan di lapangan. Pihak developer mungkin ada sisa hutang yang masih belum terlunaskan, yang mungkin itu salah satu kenapa sertifikat itu tidak diserahkan kepada pihak konsumen. Yang kedua, mungkin dari awal transaksi atau jual beli properti dari developer ke konsumen ini belum jelas hak atas tanah apa, sehingga nanti ketika pada saat konsumen mengajukan untuk penyerahan sertifikat terkendala di situ, Mbak. Asosiasi Real Estate Indonesia tidak menampik kasus penyelewengan perumahan banyak menjerat masyarakat. Ray bahkan menerima hampir 5.000 kasus, namun baru satu yang tertangani. Konsumen diminta lebih berhati-hati. Untuk menjaga atas kewajibannya Pak, tadi pengecekan di awal tadi. Mana ini legalitas dari PT-nya, mana legalitas dari proyeknya, bahkan kaflingnya di mana, bloknya berapa, terus kemudian sertifikatnya dan sebagainya. Itu yang mestinya sama-sama dilakukan oleh konsumen ketika membeli. Kalau konsumen nggak sampai melakukan itu, sebenarnya dia mengagendakan masalah buat dirinya sendiri. Persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Harga terus melambung hingga sulit terjangkau masyarakat. Ditemui realitas di sela-sela agendanya di Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia, Marwarar Sirait, menyebut akan membereskan fenomena penahanan sertifikat perumahan. Pak Menteri berjanji akan menuntaskan permasalahan perumahan yang hingga kini masih dianggap barang mewah dan sulit dimiliki semua keluarga di negeri ini. Ya, kalau ada yang tidak mendapatkan sertifikat sudah membayar kan
itu bisa diadukan ya kepada kepolisian, penegakan hukum. Ya saya rasa kalau orang beli rumah, kalau dia tentu harus teliti ya dari developer yang terpercaya, kan bisa dicek kan ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau ada yang merasa dirugikan, ini kan negara hukum, ya bisa melaporkan kepada kepolisian. Persatuan Bangsa-Bangsa menegaskan, rumah menjadi salah satu hak dasar manusia atau hak asasi manusia, sebab memiliki rumah tempat tinggal adalah perwujudan dari hak memiliki tempat tinggal yang layak bagi setiap manusia. Jangan lagi toleransi sikap pengembang nakal yang mengebiri hak asasi manusia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.